Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya ingin mengupdate lagi soal migor ya, minyak goreng ya, yang terkait dengan Megawati Soekarno Putri ya. Ini ada kritik juga, tapi sebenarnya video lama yang disatukan ya, soal pernyataan dari Cak Nun ya. Jadi sekaligus untuk mengklarifikasi juga bahwa yang viral itu adalah pernyataan Cak Nun yang lama. Jadi ada video Megawati dan kemudian itu video Cak Nun yang mengkritik Megawati, tapi dalam konteks yang berbeda. Kalau tidak salah pada waktu itu konteksnya soal pernyataan sebagai petugas partai ya. Jadi waktu itu yang saya pahami, yang saya tahu ya gitu, dan rasanya pernah juga dimuat di RH Channel ya, soal petugas partai. Dan itu kaitannya adalah ketika Jokowi dianggap sebagai petugas partai, petugas PDIP, sehingga seolah-olah PDIP lebih besar daripada Indonesia. Padahal dia mendapat mandat dari presiden itu, menjadi presiden itu sebagai orang yang dipilih oleh rakyat ya. Ini sebagaimana dilansir oleh suara.com, Megawati diskakmat gegara ocehan minyak goreng, Cak Nun dia nggak punya ilmu ya. Ini dalam konteks ketatanegaraan sebenarnya ya. Tapi coba kita lihat. Dari awal ya. Oke, kita lihat. Suara.com, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menuai kritikan publik terkait ocehan mengenai minyak goreng. Hal tersebut berawal dari Megawati yang mengomentari video viral ibu-ibu yang sedang mengantri minyak goreng. Dikutip dari Warta Ekonomi jaringan suara.com, sebuah video lawas dari MH Ainun Najib alias Cak Nun kembali viral. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @bostamin. Akun tersebut membagikan video yang menggabungkan video Megawati dengan Cak Nun. Benar kata Cak Nun di akhir video, masih mau pilih PDIP setelah mendengar omongan Megawati seperti ini. Tulis akun Cak Nun seperti bukan akun Cak Nun ya, akun yang tadi ya, akun Bostamin ya, seperti dikutip dari Warta Ekonomi jaringan suara.com Minggu. Dalam video tersebut Cak Nun menyebut Megawati tidak berpendidikan, ya itu faktual ya, karena memang pendidikan formal maksudnya ya, pendidikan formal karena dia tidak lulus S1, tapi pendidikan formal, tapi tentu pengalamannya banyak. Jadi kita harus bisa membedakan antara pendidikan formal dan pengalaman. Banyak orang yang tidak berpendidikan sarjana tetapi punya kemampuan luar biasa, termasuk Ibu Mega tentunya ya. Jadi tanpa kita underestimate, tetapi kan kritik terhadap pemimpin itu boleh dan sah-sah saja. Menurut Cak Nun, Megawati tidak pernah merasa sedih ketika seseorang dipaksa membayar utang saat mereka dalam kondisi kekurangan. Jangan disalahkan karena Mbak Mega itu tidak ngerti. Dia tidak punya ilmu untuk memahami itu. Dia tidak sekolah. Dia tidak pernah bergaul di kampung-kampung. Dia tidak pernah utang. Nggak pernah ngerti sedihnya nggak bisa bayar sekolah, ujar Cak Nun dalam video tersebut. Cak Nun mengatakan sejak kecil Megawati tinggal di istana. Jadi nggak ada ceritanya anak presiden utang. Nggak ada. Jadi tidak ada cerita anak presiden utang. Nggak ada. Jadi Anda jangan tuntut Mbak Mega ngerti itu. Wong nggak ngerti kok imbuhnya. Sebelumnya, Megawati memberikan komentar mengenai video ibu-ibu mengantri minyak goreng. Bukan masalah mahalnya beli minyak goreng, saya itu sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng, sampai begitu rebutannya, sampai kalau sekarang kita lihat toh hebohnya urusan beli minyak goreng. Saya itu sampai ngelus dada bebernya. Megawati kemudian memberikan saran kepada ibu-ibu untuk mengolah makanan dengan cara lain seperti direbus.
Apa tidak ada cara merebus atau mengukus atau seperti rujak? Itu menu Indonesia loh kok jelimet gitu, ungkap Megawati. Ya, saudara sekalian ya. Oke, apa yang disampaikan Megawati ya, atau Mbak Mega atau Bu Mega ya sebenarnya tidak salah juga, tapi memang untuk kelas atau strata tertentu ya yang sudah sadar akan kesehatan, yang bisa memilih menu, bisa memilih makanan ya. Kalau kebanyakan rakyat Indonesia nggak begitu mikirnya kan, yang namanya makan gorengan ya itu kenikmatan. Tapi jangan salah juga, ada orang yang memang terpaksa butuh sekali yang namanya minyak goreng karena mereka jualan di sana ya, tukang jual pisang goreng, jual martabak, jual apa saja yang membutuhkan minyak goreng. Apalagi di kampung-kampung ya, mereka biasa yang namanya menikmati hidangan gorengan-gorengan ya, baik pagi, siang maupun malam hari ya. Karena itu adalah kebiasaan masyarakat kita. Jadi kalau kita misalnya mau mengubahnya, ya tentu tidak bisa ketika momen antri tersebut kemudian ibu-ibu dimarahin ya. Itu perlu pendidikan ya, perlu kesejahteraan, perlu perbaikan kehidupan ya, sehingga orang bisa memilih menu, tidak tergantung pada minyak goreng ya. Jadi orang yang bisa memilih menu itu adalah orang yang punya kemampuan finansial, kesejahteraan. Kalau hidupnya pas-pasan, jangan salah saudara sekalian ya. Saya punya teman, bahkan dilingkari teman yang ya kehidupannya juga tidak jelas, walaupun terlihat misalnya dia baik-baik saja, ya banyak masalah karena kadang-kadang memang tidak punya sumber penghasilan. Banyak sekali kan orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Terutama penghasilan, pekerjaan mungkin ada saja, tapi penghasilan yang tetap belum tentu. Jadi memang real problem di masyarakat bahwa kesusahan itu memang ada, apalagi dalam masa pandemi ini. Jadi orang yang tadinya hidup katakanlah golongan menengah ke atas tiba-tiba langsung anjlok, langsung jatuh begitu saja. Jadi itu real problem di masyarakat, bukan tidak real. Jadi memang empati dan simpati itu penting ya. Jadi kalau bersimpati dan berempati, kalau berempati itu kita merasakan seperti mereka. Nah, coba bayangkan kalau misalnya dalam posisi ibu-ibu itu ya, dalam posisi rezeki itu kadang ada, kadang enggak ya. Karena saya juga sedang misalnya katakanlah membina seorang seorang ya awalnya misalnya ojek misalnya, tapi dia punya bakat menyanyi misalnya. Daripada dia ojek terus yang penghasilannya tidak jelas, ya saya suruh dia menyanyi, ya, membuat video ya, mudah-mudahan kemudian bisa berkembang baik. Tapi kan kita kan harus openi selama itu belum sukses. Jadi ada persoalan-persoalan real di masyarakat seperti itu yang menurut saya ya memang tidak gampang diselesaikan hanya karena kita tidak bersimpati dan tidak berempati ya. Kadang-kadang lapis masyarakat tertentu itu tidak tahu bagaimana susahnya hidup. Seperti utang misalnya, jangan salah, utang itu sudah menjadi kebiasaan ya di lingkungan teman-teman saya karena memang real ya. Jadi ibaratnya bisa punya rezeki katakanlah ratusan, bukan ratusan ya, misalnya jutaan, belasan juta, tapi bisa juga nggak punya rezeki sama sekali sehingga yang tadinya rezeki itu ada ya sudah habis, barangkali sudah habis untuk menutupi utang, untuk bayar ini, bayar itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Memang simpati dan empati itu tidak gampang ya, apalagi kalau pejabat dari lahir sampai kemudian berusia seperti sekarang ini 70-an tahun tahu susah, nggak pernah tahu susah ya. Mungkin susah secara politik, tapi tentu secara ekonomi tidak susah ya. Coba kita bacakan itu ya. Tapi sekali lagi ya, saya klarifikasi bahwa
video MH itu tidak dalam konteks minyak goreng ini sesungguhnya. Itu dalam konteks yang lain yang disatukan ya. Jadi biar viralnya itu kita tidak terkecoh. Tapi pada waktu itu kalau tidak salah adalah kritik MH tentang pernyataan bahwa Jokowi adalah petugas partai. Nah itu yang dikritik Jokowi. Dan saya cocok dengan kritik itu karena itu paradigmatik. Jadi kalau misalnya partai menugaskan seorang presiden itu kan seolah-olah partai lebih besar dibandingkan Indonesia. Padahal paradigmanya tidak begitu. Dan juga dalam sistem pemerintahan presidensil, Presiden Jokowi ya tidak ditugaskan oleh partai. Dia dipilih oleh rakyat Indonesia sebagai presiden, gubernur, bupati, wali kota juga begitu. Tapi partai adalah alat rekrutmen politiknya, itu fungsi partai politik. Dan lalu kemudian karena kita pakai threshold ya dia menjadi kendaraan politik akhirnya. Itu yang juga kita kritik karena menempatkan partai politik jauh lebih dominan dibandingkan calon-calon presiden, calon-calon pemimpin. Padahal nanti calon-calon presiden dan calon-calon pemimpin itulah yang harus mempertanggungjawabkan ya kepemimpinannya kepada rakyat Indonesia, bukan kepada partai politik yang mengusungnya. Ya, jelas partai politik itu harus rela menjadi hanya sekedar political vehicle. Karena pertanggungjawabannya adalah kepada rakyat Indonesia. Itu paradigma yang harus dipahami ya. Kalau kita ingin mengatakan bahwa partai politik itu lebih dominan daripada sosok pemimpin yang terpilih. Karena sekali lagi partai politik hanya berfungsi sebagai pertama rekrutmen politik, kedua adalah political vehicle. Saya bacakan dari Teguh Santoso. Ironi negeri plus 62, kita sumber daya banyak tapi kita krisis sumber daya. Penghasil CPO tapi antri minyak nabati. Penghasil batu bara tapi pembangkit-pembangkit krisis batu bara. Kutukan sumber daya itu nyata. Jadi sobat era sekalian, ini terkait dengan tata kelola pemerintahan pastinya. Makanya sangat aneh ketika seorang menteri perdagangan mengaku tidak mampu menghadapi mafia minyak goreng. Berarti mafia itu kuat. Dan kalau kuat berarti ada backupnya, ada backingnya. Nah, yang bisa memperkuat fostering dari mafia itu ya hanyalah kalau tidak aparat ya penguasa. Sederhana saja kan. Tidak mungkin dia diperkuat orang lain ya. Oke. Nyengir 46 channel sudah gak manusiawi pemerintahan Jokowi. Semua rakyat yang kritik, kontra dizolimi dan diintimidasi. Rakyat dibikin susah, janjimu bakal ditagih di akhirat nanti. Ya, itu kritik rakyat ya. Bener bang, kalau orang gak pernah ngerasain susah, gak mungkin bisa ngerti perasaan rakyat di bawah. Semoga dia dapat hidayah dari Allah agar hatinya lebih mengerti derita rakyat di bawah. Nah ini juga untuk pejabat-pejabat publik ya, yang tidak pernah susah. Yang tidak pernah susah ya. Yang orang tuanya barangkali stok uangnya terus-menerus ada ya. Nggak seperti saya misalnya ya. Seorang pegawai biasa, anak 7 ya. Sampai besar pun menyaksikan orang tua nggak ada uang untuk bayar untuk apa, kadang-kadang menghutang ya. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak mensyukuri, karena di sisi lain ada juga kadang-kadang ketika ada rezeki dan lain sebagainya ya. Jadi ayah saya waktu itu pegawai Telkom, tamatan STM, itu pun tidak tamat karena kelas 2 STM ditawari kerja ya kerja, tapi jangan bayangkan Telkom seperti zaman dulu ya. Ibu mencari tambahan untuk menghidupi anak yang 7. Alhamdulillah. Dari 7 anak tersebut ya, memang 1 meninggal ketika kecil, tapi yang lainnya semuanya kuliah ya. Dari semua yang kuliah itu paling tidak 5 sarjana ya, 1 yang tidak selesai kuliahnya ya. Oke, Bin Prayitno, apa masuk akal kalau kerupuk dikukus, maunya goreng kok disuruh kus kotaknya di mana? Allahu Akbar ya, astagfirullahaladzim.
Itu saja sobat era sekalian, silahkan dibaca komentar sobat-sobat era semua ya. Tentu ada juga komentar yang ngata-ngatain saya, tapi nggak usah saya bacakan ya, malah tuman jadinya kan. Tetapi saya tidak blok ya, silahkan saja, tapi tidak saya bacakan saja. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa ya, kunjungi Refli Harun Podcast. Kemudian juga Ogi Official, itu lagi latihan nyanyi Ogi ya. Saya suruh dia nyanyi lagu Seandainya Selalu Satu dari Harvey Malaiholo. Kalau pernah ingat tuh lagu bagus itu, karena pernah menang di World Song Festival di Tokyo ya. Seandainya kita selalu satu dalam cita-cita, juga dalam cinta. Seandainya kita selalu satu berpadu. Gitulah kira-kira lagunya ya. Dan juga jangan lupa ke akun Noval ya. Menarik perilaku anak autis ya. Tadi Noval mengirimkan saya minuman ya. Terima kasih Noval ya. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.